Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 125 Kemarahan dan Kesusahan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya menatapnya dan membujuk, "Kakek, kamu boleh pulang dan melihat-lihat, tapi aku harap kamu tidak menceritakan masalah keberadaanku di sini kepada orang lain." Ketika Patriark tua Feng mendengar ini, dia tertegun sejenak. "Kau tidak berniat mengikuti kakekmu pulang? Apakah kau khawatir ayahmu tidak akan mempercayaimu? Atau kau tidak percaya pada orang tua ini?" Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Jika kamu masih merasa bahwa aku adalah cucumu setelah bertemu dengan Feng Qingge yang tinggal di rumah besar ini, aku akan mengikutimu kembali." Patriark tua Feng sedang berpikir keras sambil membelai janggut putihnya yang panjang, terdiam sepanjang waktu. "Kalau begitu, kakek akan kembali dulu untuk melihat apa yang terjadi di rumah. Jangan khawatir, kamu bisa yakin bahwa kakek akan segera kembali." Dia sekarang memancarkan aura yang mengesankan, wajahnya serius dan tidak lagi memiliki ekspresi riang seperti sebelumnya. Ini adalah aura mendominasi dari seseorang yang memimpin klan yang begitu besar. Hatinya bergetar karena marah saat dia bersumpah pada dirinya sendiri, jika benar-benar ada penipu di Feng Mansion, itu pasti pelaku yang telah melakukan perbuatan keji terhadap cucu perempuannya yang tercinta. Dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Ada kilatan dingin yang melintas di matanya sebelum dia menoleh ke Feng Jiu dan tertawa terbahak-bahak. "Feng kecil, jangan takut, tunggu di sini sebentar, kakek akan segera pulang untuk melihatnya. Jangan khawatir, kakek akan datang menjemputmu." Ketika dia mendengar ini, hatinya diliputi kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Memem. Meskipun dia tidak berencana untuk kembali secepat itu, karena kehadirannya sudah diketahui olehnya sekarang, dia akan menunggu dan melihat bagaimana keadaannya. Setelah Patriark tua Feng berjanji padanya, dia pergi dengan cepat dan berjalan kembali menuju kediaman Feng. Di salah satu gang belakang dekat kediaman, dia bertemu dengan orang yang mencarinya di mana-mana, putranya sendiri, Feng Xiao. Ketika Feng Xiao melihatnya, dia bergegas ke arahnya dengan cemas sekaligus lega. "Ayah, kemana ayah pergi? Kenapa ayah tidak membawa orang lain saja? Aku sudah menyisir seluruh rumah anggur di kota ini dan tetap tidak menemukan jejak ayah." Patriark tua Feng mencengkeram tangannya dan menatapnya dengan pandangan merendahkan sambil menggerutu, dengan kemarahan yang jelas tertahan, "Lebih baik kau bersiap. Kembalilah dan akan kutunjukkan betapa bodohnya dirimu." Feng Xiao terkejut, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan hingga membuat ayahnya marah. Dia baru saja akan bertanya ketika Patriark tua Feng berbalik dan berjalan cepat menuju kediaman mereka sambil berteriak, "Pergi dan beritahu semua orang bahwa Patriark tua telah ditemukan. Tangkap mereka semua kembali, sekarang." "Ya." Penjaga di belakangnya menjawab dan segera pergi untuk menyampaikan pesan. Feng Xiao melangkah lebar untuk menyusulnya sambil bertanya, "Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu begitu marah?" Patriark tua Feng mengabaikannya begitu saja sambil melangkah mundur dengan marah dan ekspresi muram. Matanya dipenuhi amarah dan auranya yang mengintimidasi terasa mencekik bahkan bagi Feng Xiao yang merasa takut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang terjadi pada akhirnya. Begitu mereka memasuki rumah Feng, Patriark tua Feng duduk di kursi utama dan menghantamkan tinjunya dengan keras sambil berteriak, "Pergi dan panggil orang itu." Feng Xiao yang kebingungan segera maju dan bertanya, "Ayah, siapakah orang yang Anda maksud?" "Tentu saja itu cucuku yang berharga," katanya tajam dan menekankan kata-kata yang diucapkannya dengan marah. Kata-katanya seperti pedang tajam yang baru saja terhunus. "Qingge." Feng Xiao tercengang sekali lagi, lalu melirik sekilas ke arah ayahnya yang marah dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, mengapa ayah mencari Qingge? Apa yang telah dia lakukan hingga membuat ayah marah?" Tapi itu tidak mungkin. Setelah berkultivasi dengan pintu tertutup, ayah langsung menyelinap keluar sehingga dia tidak mungkin bertemu dengan ayah. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kalian berdua bertemu, bagaimana mungkin dia bisa membuat ayah begitu marah? Ledakan. Patriark tua Feng kembali menghantamkan tangannya dengan keras ke meja sambil berdiri dan berteriak dengan urat-uratnya yang menonjol, "Ku bilang, bawa orang itu ke sini."